Oke guys, aku sekarang lagi ada di lantai 5. Nih, lantai 5, suasana di Jepang. Pagi hari ini cerah. Nah, nih, bener kan? Aku lagi ada di lantai 5. Ngapain ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Demigo Channel. Yosha. Oke guys, kali ini aku ada di lantai 5 dari apartemenku. Bukan terlihat jelas langit yang biru dengan gedung-gedung apartemen yang di sana. Tuh, terlihat jelas view-nya. Kali ini aku akan mau bunuh diri. Enggak, tenang aja, aku nggak bakalan bunuh diri. Terus aku akan bacain komen mengenai Jepang ya, dan aku akan jawab sesuai dengan ini setauku ya kan. Jadi aku kemarin siapa ya, dari Mbak Aprin Dewi, makasih ya atas komennya. Ini pertanyaannya itu apa ya kemarin yang belum. Ini Kak, kalau umur 36 tahun bidan masih bisa berangkat kerja ke Jepang enggak? Sebenarnya Mbak Aprin, sebenarnya bisanya bisa, cuma agak sulit kalau ngulang dari awal. Maksudnya gini, kalau belum pernah ke Jepang, jadi harus belajar dulu bahasa Jepangnya, harus bisa nulis dan harus ujian dulu. Nah itu kalau misalkan udah pernah ke Jepang kan tinggal udah bisa belajar bahasa Jepang, udah bisa lah belajar bahasa Jepang, udah bisa, itu tinggal ngelanjutin atau ikut ujian keahlian, itu baru bisa balik. Atau enggak, kalau punya sertifikat keahlian itu baru bisa cepat diurusnya. Kalau untuk usia 36 tahun itu saya rasa sudah sulit ya, bukan apa ya, kalau toh ada ya emang ada, tapi aku ya, maksudnya aku aja waktu kesini itu usia mepet ya, maksudnya usia 30 apa ya, 30-an. Dan aku awal itu belajar di LPK yang belum SO. Nah terus 6 bulan kemudian itu aku baru belajar di LPK atau GLC yang sudah memiliki jaringan untuk ke Jepangnya. Maksudnya mereka langsung interview dengan orang Jepangnya. Nah waktu itu aku interview dulu, baru dapat job. Setelah dapat job aku masuk ke situ. Nah itu usianya udah mepet. Dulu aku pengennya ikut pemerintah ya, yang program apa tuh IM, cuma umurku itu kan 28. Jadi di program pemerintah itu aku nggak bisa, maksudnya harus di usia segitu. Jadi maksimal itu kayaknya usia 25 ya, 25. Dan aku itu nggak bisa di program pemerintah itu karena usia. Nah kalau 25 ke atas itu harus punya N4. Nah kayak gitu, makanya aku ambil jalur swasta karena umurku nggak bisa. Makanya ke Jepang itu saingannya itu selain saingannya banyak dan emang jobnya banyak, tapi
kita juga bersaing dengan usia-usia muda. Jadi setelah lulus SMA usia 18-19 itu kan minimal persyaratan masuk Jepang ya kan, sampai 35 kalau nggak salah, itu 29 sampai 35 itu juga sulit. Itu tergantung orang Jepangnya. Kalau orang Jepangnya mau dengan usia segitu mau menerima kita, ya alhamdulillah bisa diterima gitu. Jadi itu tergantung orang Jepangnya kadang kayak gitu. Tapi Mbak Apri ini coba dulu ke channel LPK, tapi yang kayak gitu lebih sulit daripada yang usia muda ya gitu. Kecuali Mbak Apri sudah pernah ke Jepang, udah bisa bahasa Jepang. Nah ini terus apa ya, ada IG-nya nggak Kak? Ada, aku ada IG-nya. IG-ku Demi Anggraini ya. Terus Kak, berarti sekarang udah berapa tahun di Jepang? Kontraknya berapa tahun Kak? Aku udah 2 tahun di Jepang, baru 2 tahun bulan 10 Kak, 11 itu 2 tahun. Nah tahun depan aku udah 3 tahun. Kontrakku sih awal sama user Jepang itu sebenarnya 5 tahun kan, di tahun 5 tahun. Nah tapi diperbarui 3 tahun awal baru nambah kayak gitu. Tapi ya setelah di Jepang ya terserah kita ya, pokoknya 3 tahun tamat atau magang 3 tahun ya udah boleh pulang, boleh juga nambah. Nah untuk ujiannya ya untuk tahun ketiga nanti, kalau untuk visa magang Jinojitsu itu pasti ada ujiannya. Jadi untuk nambah visa itu ada ujiannya. Kalau untuk visa TG yang udah banyak di Indonesia, itu temenku ya yang Myanmar itu aja belum bisa TG loh. Maksudnya dari negaranya itu, jadi magang dulu baru ambil TG. Tapi kalau untuk Indonesia itu bisa langsung Tokutegino. Nah kayak gitu. Jadi kalau Tokutegino visa kerjanya itu emang 5 tahun, bisa pindah-pindah tempat. Jadi keahlian udah ada sertifikat keahliannya untuk TG. Dan Indonesia itu sugoi punya bisa menerbitkan visa TG. Kalau temanku yang dari Myanmar itu belum bisa. Makanya kalau menurutku ya langsung TG ya. Terus apa lagi, LPK. Aku dulu di LPK atau di GLC Mirai Gakuin di Tangerang. Jadi di situ aku dulu belajar, karena sebelumnya aku nggak belajar di situ, dan yang sebelumnya belum SO. Dan kalau di situ sudah, jadi di situ sudah SO ya, udah apa namanya, udah kerjasama dengan orang Jepangnya. Nah itu ya pertanyaanku udah dijawab. Jadi 36 tahun, usia yang ya sedikit rawan untuk kesini, untuk ke Jepangnya itu usia segitu itu sebenarnya masih bisa, tapi kemungkinannya kecil. Itu tergantung orang Jepang yang terima kita. Kalau punya keahlian, insya Allah maksudnya kalau punya sertifikat keahlian bisa segera berangkat ke Jepangnya. Nah itu untuk para bidan, alumni atau sekarang masih bekerja bidan. Jadi itu ya bisa kok kerja di Jepang itu bisa. Yaitu kerjaannya sebenarnya bidan ada di Jepang, masih josangshi namanya josangshi. Tapi mungkin karena angka kelahiran Jepang itu rendah, makanya josangshi
sanksi itu juga sedikit, jadi mungkin ya nggak begitu perlunya yang lebih tinggi mungkin ya dokter. Jadi di sini yang perlu itu, yang banyak perlu itu emang kaigo, yaitu perawat lansia atau caregiver untuk menjaga, karena usia di Jepang itu usia tua, banyak mayoritas penduduknya itu udah di usia tua, jadi perlu untuk merawat mereka. Nah itu ya Mbak, aku udah jawab pertanyaannya. Terima kasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen tentang Jepang, yang ingin kalian tahu. Kalau aku bisa jawab sebisa mungkin aku menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.